Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Binta Oktaviani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital, saya akan mereview salah satu buku yang berjudul The Power of Concentration. Buku yang berjudul The Power of Concentration ini ditulis oleh Tyrone Kidumon dengan penerbit Break Publisher dengan ISBN 978 602 6657 756 dengan ketebalan buku 178 halaman. The Power of Concentration. Kemampuan berkonsentrasi dalam mewujudkan keinginan bukan saja sangat bermanfaat, melainkan juga merupakan salah satu jenis kemampuan terpenting di antara sebagian besar kemampuan lainnya. Part of the book. Yang pertama ada kekuatan konsentrasi. Orang yang berada dalam kondisi negatif pada waktu yang lama tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Konsentrasi bisa memberikan hasil ajaib dan menyadarkan akan ambisi terdalam. Manusia yang mampu berkonsentrasi adalah manusia yang sibuk dan bahagia. Dan yang kedua ada kekuatan mental. Kekuatan mental akan menyingkirkan keraguan dan kegamangan. Konsentrasi tidak bisa sempurna jika tidak ada kedamaian pikiran. Konsentrasi akan mencermati apa yang dipilih oleh pikiran. Dan melalui konsentrasi, kita bisa menarik apa yang diinginkan. Yang ketiga, ada menghilangkan kebiasaan buruk. Sebagian besar manusia dikendalikan oleh kebiasaan mereka. Kebiasaan lebih cepat terbentuk di masa muda. Kebiasaan terbentuk berkat kekuatan material dan mental. Dan untuk menghilangkan kebiasaan buruk, harus berkonsentrasi secara terus-menerus. Dan yang keempat, ada meraih kesuksesan. Berpeganglah pada pandangan sendiri. Kesuksesan tidak muncul dari kesempatan, melainkan dari rencana dan gagasan yang dijalankan manajemen yang agresif. Dan orang yang berani mampu mengatasi cobaan dan godaan hidup. Selanjutnya yang kelima yaitu seni berkonsentrasi. Banyak orang yang tidak mulai melakukan sesuatu, hingga mereka yakin akan berhasil melakukan itu. Tetapkanlah hati untuk menyelesaikan yang sudah direncanakan. Konsentrasi menghubungkan dengan semangat kreatif. Waktu terbaik untuk berkonsentrasi ialah setelah membaca sesuatu yang membuat bersemangat. Dan yang keenam, yaitu tinjauan terhadap konsentrasi. Melalui konsentrasi, kita berusaha menggapai cita-cita dalam kehidupan nyata. Setiap orang mampu melakukan beberapa jenis konsentrasi. Karena tanpa itu, mereka tidak mampu berbicara atau melakukan apapun. Kekuatan konsentrasi setiap orang tentunya berbeda-beda. Selanjutnya ada mengembangkan keinginan. Keinginan merupakan bentuk energi mental. Dibutuhkan perilaku mental yang tepat untuk memunculkannya. Keliru jika mendengar ada orang yang memiliki kekuatan keinginan yang menakjubkan. Apa yang disebut sebagai kekuatan keinginan adalah kumpulan energi mental dan kekuatan konsentrasi terhadap satu titik. Tiap orang memiliki jumlah kekuatan keinginan sesuai dengan yang dibutuhkan. Orang yang tidak tahu cara menggunakan keinginan jarang mampu membuat keputusan sendiri, dan akibatnya dia bertindak semata mengikuti pendapat dan kehendak orang lain. Selanjutnya ada menumbuhkan keberanian. Keberanian merupakan tulang punggung manusia. Orang yang berani akan menjadi orang pribadi yang tekun. Dia tidak ragu akan apa yang diyakininya, lalu menjalankannya dengan riang hati. Orang yang berani ialah orang yang memiliki kepercayaan diri. Dia menyedot seluruh kualitas moral dan kekuatan mental yang menjadikan dirinya kuat. Sementara orang yang penakut menyedot semua sifat lemah, kebimbangan, kesangsian, keraguan, dan tujuan yang tak menentu. Orang yang tidak memiliki keberanian tanpa sadar menghadirkan semua yang bersifat jahat. Yang harus dilakukan ialah melatih keinginan dan berkonsentrasi pada hal-hal yang membahagiakan. Adapun cara untuk melatih konsentrasi. Yang pertama, jangan pernah membuat tubuh tegang, buatlah dirimu serileks mungkin. Yang kedua, cermati diri sepanjang hari. Rasakan betapa ringan dan santainya diri Anda, perhatikan betapa tenangnya setiap saat. Yang ketiga, bayangkan diri kita tidak tertarik pada hal lain selain dari apa yang dilakukan. Yang keempat, konsentrasi meningkatkan indera penciuman. Yang kelima, berkonsentrasilah pada jiwa. Dan yang keenam, hilangkan kebiasaan mengkhawatirkan hal-hal sepele. Yang ketujuh, kendalikan amarah. Dan yang kedelapan, jangan buang-buang waktu dengan memikirkan dan menggunjing orang lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari buku The Power of Concentration ini.
Yang pertama ada kelebihan. Buku ini sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan konsentrasi dengan berbagai metode yang dijelaskan. Dan juga banyak contoh dan berbagai latihan untuk dapat berkonsentrasi dengan baik. Dan cover buku yang simpel dan menarik untuk dibaca. Selanjutnya ada kekurangan dari buku The Power of Concentration. Yang pertama, kata yang digunakan terbilang cukup berat. Dan yang kedua, buku ini tidak dilengkapi oleh gambar atau ilustrasi, sehingga membuat bosan karena isinya hanya tulisan saja. Dan adapun kesimpulannya yaitu, buku ini membahas tentang kiat-kiat agar kita dapat berkonsentrasi dengan baik. Bukan hanya tentang konsentrasi saja, buku ini juga berisi bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk, cara mencapai kesuksesan, dan bagaimana cara mempertahankan konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk mampu mempertahankan satu pemikiran hingga semua bagian tubuh menyadari pemikiran tersebut. Latihan konsentrasi terbaik ialah menyimak secara seksama ketika seseorang sedang berbicara. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.